Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal SJT dan PJK. Oke, sebelumnya selamat tahun baru teman-teman. Semoga kita di tahun 2025 bisa mencapai segala cita-cita dari teman-teman semua. Hajatnya dan semuanya. Oke, kita ke soal yang pertama. Pak Rudi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ketika Pak Rudi meminta peserta didik untuk mengerjakannya di depan kelas, tidak ada seorang peserta didik pun yang berani maju ke depan kelas. Akhirnya Pak Rudi menunjuk seorang peserta didik, tetapi peserta didik tersebut juga tidak mau maju ke depan dengan alasan tidak bisa. Respon sebaiknya yang perlu dilakukan terhadap peserta didik tersebut adalah: A. Kalian ini bagaimana? Masa tidak ada satupun yang bisa? Makanya perhatikan kalau guru sedang menerangkan. B. Ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan di depan. Nanti Bapak bimbing mengerjakannya. C. Baiklah kalau begitu, mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan penjelasan Bapak. D. Kalau begini sikap kalian, Bapak tidak akan meneruskan kalian untuk materi ini. Ya, kita sebagai guru harus bisa sabar dan profesional dalam menghadapi situasi di kelas, apapun itu ya teman-teman. Jadi, kita sebagai guru harus mendukung. Jadi, poin yang A dan D ini kurang mendukung dan tidak mendukung ya teman-teman. Jadi, kurang tepat. Lalu ada opsi B dan C. Ya, kita lihat yang memotivasi dari siswa agar siswa berani maju, yaitu opsi yang B. Opsi yang C kurang memotivasi. Jadi jawaban yang C kurang tepat. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam praktek pembelajaran. Berikut ini adalah: A. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. B. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah pengetahuan peserta didik. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Kata kunci dari behavioristik adalah kita itu mengubah perilaku ya, perilaku dari siswa untuk meningkatkan pembelajaran. Ya, jadi ada semacam stimulus atau perubahan dari lingkungan, yang dimana itu dari teorinya Pavlov ya, yang dimana ketika ada ya penelitiannya menggunakan anjing itu, yang dimana menggunakan rangsangan bel dengan ketika diberikan makan. Ya, sebelum diberi bel, dibiasakan menggunakan bel saat memberikan makanan, maka air liurnya meningkat. Jadi rangsangannya yaitu adanya perubahan lingkungan tadi dengan menggunakan bel. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Untuk penjelasan tentang pengetahuan baru ini sekedar untuk memberi perubahan metode, lalu membimbing peserta didik ini belum ada reinforcement atau penguatan dari praktek pembelajarannya, begitu juga dengan yang D. Ya, ini hanya untuk mengekspresikan gagasannya, bukan untuk menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Nah, kegiatannya merasakan ketawanya ini belum dijelaskan secara rinci juga. Dan untuk mengubah situasi peserta didik itu harus berdasarkan lingkungannya. Dan perubahan belajar, ya entah dari model pembelajarannya, atau dari kita memberikan motivasi, dukungan, atau ada konsekuensi. Nah, itu
ciri khas dari teori behavioristik. Jadi tidak hanya sekedar membantu untuk mengekspresikan gagasan, tetapi juga mendorong siswa dengan motivasi-motivasi dan konsekuensi tertentu ya teman-teman. Oke, next. Ada seorang calon siswa berkebutuhan khusus ingin mendaftar di sekolah Anda, namun sekolah Anda belum memiliki fasilitas yang memadai untuk siswa berkebutuhan khusus. Maka sikap yang Anda lakukan adalah A. Memberikan pertimbangan bahwa siswa tersebut tetap bisa mendaftar ke sekolah Anda. B. Menolak pendaftaran siswa tersebut karena fasilitas yang tidak memadai. C. Menyarankannya untuk mendaftar ke sekolah luar biasa. Atau D. Menyerahkan keputusan pada sekolah dengan harapan sekolah akan melengkapi fasilitas. Ya, jadi ketika belum ada fasilitas, kita sebagai seorang guru harus bisa mengkoordinasikan ya dengan pihak sekolah. Jadi untuk yang A, memberikan pertimbangan bahwa siswa tersebut ini kurang tepat. Ya, karena apa? Karena dari jawaban ini kita hanya belum solutif ya. Lalu B, menolak pendaftaran ini juga kurang solutif dan C ini juga kurang solutif. Jadi ketika ada permasalahan, kita harus tetap melakukan sebuah solusi dan adanya koordinasi dengan pihak lain. Next, Anda adalah seorang wali kelas. Suatu pagi Anda mendapatkan laporan dari siswi Anda bahwa ada siswa laki-laki yang tidak mau piket dengan alasan tugas yang diberikan padanya adalah menyapu. Itu tugas anak perempuan. Maka sikap Anda menindaklanjuti hal tersebut adalah A. Memberikan tugas piket lain kepada siswa laki-laki tersebut. B. Menjelaskan pada siswa tersebut bahwa tidak ada pekerjaan laki-laki dan perempuan karena kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. C. Menghukum siswa, membiarkannya tidak ikut piket karena tidak ada tugas yang cocok untuknya. D. Menghukum siswa laki-laki tersebut karena tidak mau mengerjakan tugas piket sesuai dengan tanggung jawabnya. Ketika ada siswa yang tidak mau piket, baik laki-laki atau perempuan, kita harus mengutamakan kesejahteraan gender ya, kesetaraan gender. Yang dimana antara siswa laki-laki dan perempuan harus tetap menjaga kebersihan bersama-sama. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Dan ini kurang tepat. Ya, memberikan tugas piket lain kepada siswa laki-laki. Ya, jadi ini hanya belum memberikan pentingnya alasan piket. Ini hanya sekedar memberikan tugas. Belum ada nilai-nilai pentingnya kebersihan. Nah, itu harus menjelaskan. Lalu membiarkannya tidak ikut piket karena tidak ada tugas. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi kita harus tetap mengutamakan kesetaraan ya di kelas baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal selanjutnya, suatu hari pada saat Anda sedang mengajar di kelas, beberapa siswa meminta Anda mengganti model pembelajaran yang Anda gunakan dengan menggunakan model pembelajaran yang telah Anda berikan pada pertemuan sebelumnya. Secara tiba-tiba saat proses kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, sebab menurut mereka cara tersebut seru dan menyenangkan. Maka sikap yang Anda lakukan adalah A. Saya tidak akan mengganti model pembelajaran sebab sudah cocok. B. Saya menggantinya sebab mungkin pendapat mereka ada benarnya dan membuat mereka merasa nyaman dalam belajar. C. Saya tidak mengganti model pembelajaran sebab mereka akan terbiasa meminta berbagai hal nantinya. Lalu D. Saya menggantinya jika perkataan mereka benar adanya dan akan selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi ini adalah siswa ingin mengganti model pembelajaran. Tapi tiba-tiba saat pembelajaran akan berlangsung.
Ya, jadi jawabannya tepat. Kita mulai dari yang A. Saya tidak akan mengganti mode pembelajaran. Ini kurang tepat. Karena menurut kita harus tetap mengutamakan ke kenyamanan siswa dalam belajar. Ya, mulai yang C juga. Lalu untuk yang D, kenapa salah? Karena ini ada kalimat akan selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh peserta didik. Ya, jadi kita tidak bisa mengikuti keinginan peserta didik ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, ini kadang kan kalau yang D ini mengikuti apa yang diinginkan ini kan tidak berdasar. Kalau ini kan dia siswa yang menginginkan mengganti mode pembelajaran karena ingin dengan cara belajar yang lebih seru dan menyenangkan. Jadi kelas tidak membosankan. Jadi alasannya masuk ya teman-teman. Kalau mengikuti berarti kita tidak ada alasan tertentu. Oke, next, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa menjadi rendah. Menghadapi situasi tersebut sebagai guru, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. B. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. C. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di dalam kelas. D. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media belajar dan bahan untuk belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah prestasinya rendah karena belum adanya media dan sumber belajar jadi pakai ceramah. Ya, kita bahas mulai dari yang A. Meminta siswa untuk tenang ini jadi kurang tepat karena kita tidak ada pergerakan ya, jadi kurang solutif. Lalu yang B, saya memanfaatkan alam sekitar di sekolah. Nah, ini jadi pembelajarannya langsung di alam. Jadi kita melakukan apa yang ada. Jadi ini jawabannya yang tepat. Lalu yang B, saya menugaskan. Nah, siswa membuat media dan sumber belajar. Malah kita memasrahkan untuk membuat media dan sumber belajar ke siswa ini juga kurang tepat. Jadi kita sebagai guru harus kreatif ya teman-teman. Lalu saya bekerja sama dengan orang tua. Ini juga sebaiknya ada koordinasi dengan sekolah. Ini jadi kurang tepat ya. Berikan sumbangan. Lalu pihak sekolah dan guru yang lain bagaimana untuk yang D juga kurang dijelaskan. Oke, next. Seorang siswa tidak mengumpulkan tugasnya dan memberikan alasan bahwa dirinya lupa. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan terhadap siswa tersebut adalah A. Memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar dia tidak mengulangi perilaku yang sama di lain waktu. B. Memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas. C. Membantu siswa tersebut dan mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. D. Menelpon orang tua dari siswa tersebut agar diberikan peringatan untuk tidak melupakan tugas sekolah. Ya, kita bahas. Ini jadi permasalahannya adalah siswa tidak mengumpulkan tugas. Jadi sebagai guru kita bagaimana? Mulai dari A, memberikan hukuman. Nah, ini langsung hukuman. Jadi agar dia tidak mengulangi. Jadi kalau kita di dalam kelas itu dihindarkan untuk langsung memberikan hukuman. Ya, jadi harus ada pemberitahuan dulu, baru nanti ada kesepakatan. Kalau selanjutnya kamu tidak mengerjakan tugas, kamu mau bagaimana? Jadi itu harus ada konsekuensinya. Jadi tidak langsung menghukum, ya. Lalu memberikan kesempatan kedua untuk mengumpulkan tugas. Nah, tapi ini tidak ada tindakan ya. Kalau diulangi bagaimana? Oh, untuk kesepakatannya bagaimana? Ini jadi kurang tepat. Lalu membantu siswa tersebut dan mengingatkan untuk membuat tugas di masa mendatang. Jadi jawaban yang tepat
Lalu menelpon orang tua ini juga kurang tepat ya. Jadi kita tetap harus melakukan kesepakatan dulu, lalu baru konsekuensinya bagaimana. Jadi tidak langsung ada konsekuensi atau hukuman. Soal berikutnya, seorang guru kelas 6 akan melakukan penilaian pembelajaran untuk peserta didik. Pertimbangan guru untuk melakukan penilaian adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan menilai pencapaian kompetensi pada peserta didik di semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional atau UN dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Jadi permasalahannya adalah ini melakukan penilaian. Jadi apa yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru, ya, mulai dari A, penilaian hasil belajar, ya, langsung untuk menilai kompetensi peserta didik ya. Jadi untuk penilaian ini memang digunakan untuk menilai kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah ini kalau yang B ini hanya sekedar ulangan sumatif maupun awal ya, asesmen ya. Jadi ini juga kurang tepat karena kita juga harus ada proses remedial ya dalam penilaian. Jadi kurang tepat dan ada evaluasinya juga belum. Lalu yang C, penilaian hasil belajar dengan nilai pencapaian kompetensi di semua mata pelajaran. Nah, ini tapi ada kalimat tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik, jadi kurang tepat. Lalu kalau yang D ini hanya berdasarkan ujian nasional, jadi kurang tepat ya teman-teman. Tetap harus guru juga melakukan penilaian juga, ya. Ada pertimbangan tertentu. Ya ini memang jawabannya hampir mirip semua teman-teman. Next. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menugaskan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. D. Guru mewawancarai setiap siswa tentang pencapaian belajar atau masalah belajar yang dihadapi dalam proses belajar. Jadi kita sebagai guru harus menyeluruh ya, tidak hanya beberapa siswa atau hanya siswa yang memiliki prestasi atau yang bermasalah. Jadi kita lihat dari opsi A, memberikan tes atau pekerjaan rumah. Ini kurang tepat ya, kita belum mengetahui bagaimana pengalaman belajar, apakah ada masalah atau ada kesulitan atau ada hal dari yang guru harus diperbaiki. Lalu yang B, guru menggunakan pertanyaan terarah ini juga kurang tepat ya teman-teman. Ya, karena pertanyaan terarah ini mungkin hanya ke beberapa siswa, jadi kurang menyeluruh. Lalu yang C, guru menugaskan siswa untuk menyelesaikan kesulitan siswa. Ini sebenarnya hampir betul, tapi kita harus melakukan bagaimana pencapaiannya ya. Menanyakan bagaimana hal yang disukai tidak hanya dari kesulitannya siswa, mungkin dari cara guru mengajar atau soalnya bagaimana atau masalah di kelas bagaimana. Jadi harus menyeluruh tidak hanya dari siswa tersebut, permasalahannya harus dari evaluasi untuk gurunya. Jadi jawaban yang C ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi yang tepat adalah jawaban yang D. Ya, mulai dari pencapaian belajar atau masalah belajar dan proses belajarnya itu bagaimana. Mulai dari
gurunya bagaimana. Nah, itu jawaban yang D, lebih menyeluruh. Oke, soal yang terakhir, seorang guru kelas 5 akan mengajarkan mata pelajaran tematik. Dia dengan temannya sedang berdiskusi terkait dengan pembelajaran. Jika memilih media pembelajaran tertentu, maka mereka juga harus mempertimbangkan A. Kecanggihan media, B. Kelengkapan dan kualitas media, C. Kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran, D. Kesesuaian media dengan tujuan materi dan perkembangan siswa. Jadi saat kita menggunakan pertimbangan media, kita harus melihat dari materi apa yang kita akan sampaikan dan bagaimana paradigmanya. Ya, jadi jawaban yang ya untuk paradigma ini pembelajaran itu juga kurang tepat. Karena apa di dalam pembelajaran ya walaupun harus ada sesuai paradigma, tetapi di sini ya jawaban yang paling tepat itu adalah adanya tujuan materi dan perkembangan siswa. Kalau ini mungkin jawabannya tidak ada dari jawaban yang lain, mungkin jawaban yang tepat adalah C. Tetapi karena ini ada tujuan materi dan perkembangan siswa, jadi jawabannya lebih tepat adalah D. Jadi kita harus tetap melihat bagaimana sih cara dari tujuan pembelajaran dan perkembangan siswanya. Oke, next. Nah, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman dan jangan lupa di-subscribe di channel belajar.com. Terima kasih.